Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Kali ini kita ketemu lagi biasa untuk memperbincangkan tentang pandemik. Karena kita memang harus tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Oke, hari ini seperti biasa Pak Web telah datang ke sini untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang diterima oleh dia yang disampaikan kepada saya. Silahkan Pak Web, selamat datang. Terima kasih Ibu Siti Fadilah, sehat selalu Bu. Semoga Ibu selalu tetap memberikan semangat pada masyarakat kita untuk menjaga kesehatannya. Bu Siti Fadilah, saat ini masyarakat kembali bertanya-tanya, kenapa kok kemarin sudah katanya sudah pandemi akan berakhir. Tapi kemudian sekarang PPKM dilakukan lagi. Orang kembali disuruh untuk booster. Ini masyarakat bertanya-tanya, lah terus pandeminya ini kapan akan berakhir Bu kalau begini caranya? Menurut Ibu gimana Bu? Itu pertanyaan masyarakat ya? Iya Bu. Kapan pandemi itu berakhir? Iya. Ya memang saya juga mendapat pertanyaan itu banyak banget. Iya. Dan menurut saya, bukankah sekarang sudah berakhir gitu? Coba ingat pada waktu 2 tahun yang lalu, kan nggak seperti sekarang ini kita tenang, tidak kedengaran siapa yang mati, siapa yang ini kan dulu. Oh sebentar kali, oh itu meninggal loh, itu meninggal. Sekarang nggak ada. Oh iya. Kemudian rumah sakit juga sudah tenang, ini sudah tenang. Secara lahiriah itu ya, itu menurut saya sih sudah berakhir, ya. Tetapi secara administratif dari Organisasi Kesehatan Dunia itu masih belum memberikan sertifikat untuk berlalunya pandemik. Memang sangat unik, sangat aneh sih menurut saya. Satu, kita kesempatan G20. G20 diselenggarakan di Indonesia. Masa negara yang masih pandemik untuk menyelenggarakan G20 kan nggak mungkin ya. Nah itu sebetulnya, dan saya melihat Menteri Kesehatan maupun Presiden kita semangatnya itu sudah semangat bukan pandemik. Mereka semangatnya sudah transisi endemik. Nah ini transisi endemik itu sebetulnya sudah endemik tapi ya untuk pakai sedikit pakai transisi. Kalau untuk memberikan surat bahwa kita sudah lolos dari pandemik itu ada syarat-syaratnya, ada indikator-indikatornya. Dan indikator-indikator itu sebetulnya kita sudah punya semua. Misalkan sudah sekian persen, sudah 80% orang mendapat vaksin 2 kali. Tidak ada pasien baru. Kemudian bornya rumah sakit sudah seberapa. Angka kematian juga sangat rendah. Nah, yang belum tercakup adalah Booster itu menurut pengennya 50%. Lah Indonesia baru 24%. Oh, jadi mengejar booster Bu ya sebetulnya Bu ya. Dan itu bukan kesalahan rakyat juga dan bukan kesalahan pemerintah. Waktu itu booster yang datang tidak sebanyak apa yang kita butuhkan. Pertama. Kemudian dosisnya diseparohin. Kemudian ada booster-booster yang datang sudah ada luarsa. Dan itu semua rakyat Indonesia diam. Orang pintar-pintar semua diam. Profesor diam. Tidak ada yang mempertanyakan, nggak ada. Anda kok nggak terima loh ini, nggak ada. Rakyat Indonesia itu baiknya kayak begitu. Nerimo Bu ya. Nerimo. Tapi mudah-mudahan dengan nerimo itu Allah mau melindunginya. Sampai sekarang masih dilindungi. Lah kok ya boosternya udah separuh dosis tambah kadaluarsa. Lah mudah-mudahan tidak ada efek kayak gitu loh ya. Ya. Karena sekarang ini di Barat sedang rame banget antara booster itu berguna apa tidak. Anthony Fauci, orang yang sangat terhormat itu mengatakan bahwa memang booster tidak terbukti mengurangi atau melindungi penularan dan tidak terbukti melindungi seseorang. Ini kan Pak Jokowi ini kan beberapa waktu yang lalu itu udah semangat dan rakyat menyambutnya dengan sukacita bahwa sekaranglah saatnya rakyat bangkit ekonominya. Sudah tidak perlu lagi memakai masker. Kemudian
kita sudah di ujung akhir daripada pandemi ini. Sebentar lagi kita sudah memasuki endemi. Ya kan? Semua kemudian bangkit, ekonomi rakyat bangkit, pembangunan berjalan. Kemudian tiba-tiba katanya ada penyakit baru, subvarian baru yang masuk. Kemudian ternyata katanya ada orang yang terjangkit. PPKM kemudian berlaku lagi. Nah, kalau ini semua hanyalah semua ini bukti secara nyata ini tidak bisa dipakai hanya gara-gara kita harus memenuhi administrasi, artinya kan kita menunggu saja surat sertifikat tadi, Bu. Padahal kenyataannya sudah bukan pandemi lagi. Itu dampaknya banyak sekali. Dampaknya ke pengaturan keuangan negara. Yeah. Dampaknya terhadap perekonomian. Yeah. Begitu kita nurut bahwa kita di level 3 katanya. Di Jakarta itu level 3 lah, itu saya pengen tahu bagaimana ngitungnya gitu loh. Yeah. Sampai sekarang kita harus pakai booster ke mall, kita pakai booster naik kapal terbang. Artinya itu mengikis kemajuan ekonomi. Padahal yang kita penting sekali kita kejar ekonomi ini jangan sampai resesi itu nanti kena masyarakat bawah. Kalau masyarakat atas sudah kelihatan nggak kuat ya. Udah pemerintah sudah kelihatan sekali megap-megapnya. Kenapa saya tahu bilang gitu? Karena pemerintah itu tidak akan bakal menaikkan harga kalau tidak megap-megap. Jadi kalau harga naik itu berarti pemerintah megap-megap. Begitu ya, Bu ya. Jadi kenaikan harga ini itu karena pemerintah nggak mampu lagi untuk mengatasi. Menghadang tekanan resesi dunia. Nah, kalau misalnya resesi dunia ini betul-betul bisa sampai kemudian masuk ke Indonesia, ya, kemudian masyarakat kita kemudian terganggu, apakah itu nanti nggak akan mengganggu kesehatan masyarakat kita juga nantinya, Bu? Ya, tentu saja. Kalau kita semakin membatasi pergerakan dengan PPKM, wah, ini level 3, PPKM-nya level 3, semua harus di rumah, tidak boleh ke pasar, tidak boleh jualan, tidak boleh ini, tidak boleh, kafe-kafe harus tutup semua. Nah, itu ekonomi rakyat yang anjlok. Padahal ekonomi rakyat itu bantal yang sangat sakti untuk menghadapi resesi dunia. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya yang harus pemerintah ingat, jangan sampai mengurangi kemajuan ekonomi yang dicapai oleh rakyat kemarin. Kalau perlu memajukan, kalau nggak perlu ya udah biarin aja segini aja, terus kita bertahan. Tapi kalau kita naikkan ke PPKM level 3 atau kita turutin, ini maunya apa gitu? Kenapa kok mengatakan DKI level 3, mengatakan lainnya tidak? Bagaimana menghitungnya? Sekarang hari ini berapa ribu sih, paling 3.000 berapa? Tapi kebanyakan memang di DKI. Tapi DKI itu 12 juta orang loh. Bisa mengatakan bahwa yang positif ini sekian kalau diadakan tracing. Sekarang tracing kan nggak ada. Iya. Yang diperiksa itu adalah yang kemungkinan kena. Misalkan si A kena, maka yang saudaranya si A yang paling dekat diperiksa, temannya si A yang paling dekat diperiksa. Itulah dimana probabilitas positifnya juga banyak. Karena yang sekarang yang berperan adalah BA4 dan BA5. Itu sangat menular, lebih menular dari Omikronnya sendiri. Tapi tidak berbahaya. Jadi Mbok Yoben ketularan kok. Saya Mbok Yoben, tapi tidak boleh mati, tidak boleh arah. Ya, Bu. Gitu. Jadi sebenarnya pemerintah kita itu bisa menahan supaya tidak perlu terjadi pengetatan. Seperti Ibu yang Ibu maksud. Tapi booster jalan lah karena booster jalan. Permintaannya dari WHO. Administrasi ya. Supaya 50% ya. Seperti itu. Nah, kalau demikian Bu, kalau misalnya kemudian pemerintah mampu untuk bisa menahan, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apakah mengikuti PPKM-nya pemerintah atau tetap berusaha ekonomi seperti semula? Ya, insya Allah sih sekarang rakyat sudah pinter. Mereka bisa berdagang dengan digital. Mbok-simbok apa itu juga sudah bisa main komputer untuk jualan. Jualan lewat handphone. Aduh, segala macam. Jadi belajar jualan dasar aja pakai digital. Ya. Nah, ini kemungkinan kita menambah daya tahan perekonomian. Daya tahan kita lebih bagus.
Sebetulnya sih saya sih tidak khawatir ya dengan rakyat banyak ya, dengan grassroots saya nggak khawatir. Karena mereka yang mengkhawatirkan ya gede-gede itu pada berkelimpangan. Misalkan pasar saham gitu. Pasar saham itu kan nggak menyentuh tukang cabai, nggak tahu, nggak terasa. Mau ambruk kayak pasar saham tukang cabai ya tetap aja jualan cabai. Cabainya keluar dari tanahnya dia. Mungkin Ibu bisa jelasin sendiri tadi itu mengapa pemerintah harus menerima tekanan sehingga kemudian menaikkan harga? Pemerintah itu selalu dalam tekanan karena tekanan politik internasional. Itu dirasakan bukan Indonesia saja, semua. Ada negara yang bisa menjadi bantalan bagi rakyatnya, ada yang pemerintah justru malah menginjak rakyatnya. Kebanyakan di negara-negara seluruh dunia, rakyat itu memusuhi pemerintahnya. Nah, ini kehebatan si pembuat pandemi. Dia sudah bisa menciptakan dengan virus yang sederhana, dengan virus yang gampang disebarkan, dia bisa meruntuhkan pemerintahan. Meruntuhkan. Semua rakyat kehilangan kepercayaannya pada pemerintah. Bukan hanya di Indonesia. Menurut Ibu, apakah pemerintahan kita, pemerintahan Pak Jokowi, bisa melewati krisis yang diancamkan dari dunia yang ke depan ini, Bu? Yaitu krisis dunia ini. Mau nggak mau, seneng nggak seneng, harus bisa. Harus bisa. Dan yang penting harus mempunyai jiwa kemerdekaan. Berpegang teguh pada keimanan tentu saja. Karena apa-apa dikerjakan karena imannya pada Tuhan. Dan berpegangan pada preambul Undang-Undang Dasar 45. Jangan pernah lepas Pak Jokowi, Undang-Undang Dasar preambul itu. Semua aturan yang ada, semua untuk rakyat dan untuk rakyat. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya pada sore hari ini. Semoga menjadi penjelasan dan penerang bagi rakyat kita, Bu. Ya. Makasih Pak Beb. Terima kasih. Demikianlah sahabat Siti Fadilah. Bincang-bincang kami dengan Pak Web yang selalu membawa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat bawah, dan pertanyaannya selalu menggelitik. Dan mudah-mudahan perbincangan ini menjadikan tambahnya ilmu pengetahuan bagi Anda semua untuk menghadapi pandemik ini ke depan. Dan jangan galau, jangan ragu-ragu, terus maju, pertahankan asap di dapurmu harus tetap menyala dan Anda harus tetap sehat. Dua itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.